Assalamualaikum Bu Grace, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah kabarnya baik ini, Bapak. Oh iya. Bapak sendiri itu Sehat Bu gimana? Grace? Alhamdulillah Bu Sehat, Grace. alhamdulillah. Iya, Sehat, luar cuma biasa. Nah, ya itu tadi, Pak. Jadi Mas sedikit ada permasalahan aja gitu, Pak. ya, makanya saya lihat dari tadi, dari pagi tadi Bu Grace, mukanya mungkin agak agak sembab kemudian lesu ini. Makanya saya mencoba mendekati Bu Grace ini mungkin ada masalah yang perlu disampaikan atau gimana. Iya, Pak. Jadi ini ada kendala sedikit, Pak, di siswa saya yang ada di sekolah, di kelas gitu. Jadi udah beberapa hari dalam 1 minggu ini pasti bolos gitu loh, Pak. Jadi nggak masuk-masuk dia ini, Pak. Nggak pernah masuk, nggak Oh, pernah hadir gitu. itu sudah 1 minggu full ya, enggak masuk sekolah. Iya, Pak, sudah 1 minggu full dia nggak masuk sekolahnya. Nah itu jadi lumayan terbeban, Pak, karena itu. Terus gimana eh, tindakan Jadi selanjutnya? jadi ini, Pak, saya ini eee, mencoba untuk menemui Bapak karena saya butuh butuh masukan dan arahan gitu, apa sih yang sebaiknya saya lakukan karena memang permasalahannya ini tidak hanya dialami oleh saya, tapi juga dialami oleh guru-guru sebelumnya gitu, Pak. Nah itu. Jadi tujuan saya tuh saya ingin, agar si anak ini yang namanya ini saya sebutkan saja Pak, namanya Rizky. Si Rizky ini agar, Silakan. dia kembali bersemangat dan kembali sekolah gitu seperti biasa gitu, Pak. Kemudian Bu Grace dalam mengatasi masalah ini apa yang sudah Ibu lakukan agar Rizky ini sudah Ibu bisa mengatasinya? Saya sudah beberapa kali menghubungi pihak keluarga ya, Pak, ya, karena memang, permasalahannya ini bukan kan kalau misal kita kan ada grup WA kelas gitu ya, Pak, ya. Jadi Iya, grup ya betul. WA ini saya hubungi nomornya, ternyata yang masuk di grup WA itu bukan bukan orang tuanya, tapi walinya, yaitu ayunya gitu, mbaknya si Rizky ini gitu, Pak. Jadi, Iya, ya. saya tanyakan gitu kan, beberapa kali, berulang kali, Pak, saya tanyakan, kenapa Rizky ini tidak masuk sekolah, mohon kerjasamanya, mohon informasinya, ada apa gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah karena memang, si Rizky ini, eee, tidak satu rumah gitu loh, Pak, dengan walinya ini. Nah itu, permasalahannya gitu kan. Jadi, ternyata setelah beberapa kali, mungkin ada 3 4 kalian saya, kejar terus yang walinya ini, saya tanyakan, kemudian mungkin dia baru mengkonfirmasi kepada keluarganya, kenapa gitu. Akhirnya dia sampaikan, Pak, kepada saya bahwa anak ini, tidak semangat sekolah karena takut dibully gitu, Pak. Jadi ada terjadi pembulian gitu. Nah, kasus pembulian ini kan tidak akan bisa saya selesaikan apabila anaknya ini tidak bilang, tidak ngomong gitu loh, Pak, tidak menyampaikan hal itu kepada saya gitu. Itu yang jadi pikiran saya loh, siapa yang membuli tolong dijelaskan, maksudnya gitu kan. Jadi kita bisa melakukan, eee, segitiga restitusi gitu kan, kita bisa menemukan masalahnya, kita bisa menemukan solusi dari masalahnya gitu, Pak. Karena kalau misalnya anaknya ini tidak masuk-masuk, ya bagaimana kita mau menyelesaikan masalah gitu. Sudah itu, saya hubungin walinya, kemudian saya kan kalau misalnya di SD itu kan anak-anak biasanya berdekatan rumah, Pak. Jadi saya tanyakan sama teman-teman sekelasnya, "Ada nggak yang lihat Iya, Rizky?" Gitu kan. Kalau memang ada tolong sampaikan kenapa, kemudian, eee, saya kalau misalnya nanti
memang apa, kira-kira anaknya ini tetap tidak mau sekolah, ya saya jadi bingung gitu loh, Pak. Saya harus gimana gitu kan. Karena anak ini ya memang sebenarnya anaknya pintar, Pak, gitu. Tapi memang, Iya. Mhm. dari latar belakang dirinya ini loh yang perlu saya cari gitu loh, Pak. Itu. Oh, iya iya. Ibu sudah menghubungi orang tuanya, tadi kan, walinya, ayunya yang ini. Bagaimana dengan Mhm. orang tua? Gimana dengan orang tuanya? Nah, untuk orang tuanya ini Pak, yang apa, saya nggak bisa ketemu karena memang orang tuanya ini sibuk jualan gitu loh, Pak, kalau berdasarkan informasi yang saya terima dari kakaknya ini, gitu. Jadi memang satu dia tidak serumah, yang kedua mungkin ibunya ini berjualan. Jadi si Rizky ini pernah pernah waktu itu, sampai nggak sarapan, sampai nggak makan siang gitu loh, Pak, karena memang nggak apa, mungkin mungkin ada kemungkinan, tidak terlalu diperhatikan gitu loh, Pak, oleh orang tuanya ini. Nah itu, karena memang background-nya ternyata, broken home gitu loh, Pak. Nah itu. Oh, gitu ya. Ya, Heeh. mhm. Ini Bu Grace, apa hambatan terbesar dari Bu Grace untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, hambatan itu Pak, hambatan yang saya identifikasi dari permasalahan ini, itu yang pertama adalah, lingkungan keluarganya gitu loh, Pak. Lingkungan keluarga, karena ya ranah keluarga ini kan ranah pribadi gitu ya, Pak, ya. Jadi saya Iya, nggak betul. bisa, Heeh. tidak mungkin, terlalu ikut campur karena fokus saya adalah bagaimana si Rizky ini kembali bersekolah gitu, kembali bersemangat itu. Dan jika memang, terjadi pembulian gitu, saya ingin menyadarkan sama Rizky ini loh bahwa, kita tuh harus percaya diri gitu. Kita harus percaya diri dan jangan mendengarkan, omongan-omongan orang lain karena memang kita tidak bisa mengontrol orang lain Ya, betul betul. terhadap perkataan orang lain gitu kan. Jadi saya ingin sekali waktu itu pernah Pak, sebenarnya waktu itu pernah beberapa hari tidak sekolah langsung saya panggil, saya Ah, pernah menceritakan ini gitu, "Nak, bahwa Eee, kita itu kan nggak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. ya. Ada mungkin beberapa sebulan semangat, ini kejadian lagi gitu loh, Pak. Nah Belum itu lagi yang ya. akhirnya jadi membuat saya ya itu, nah untuk hambatan terbesarnya ya itu tadi, Pak, yang ketika kita ingin mengkomunikasikan hal ini kepada orang tuanya, ternyata yang apa, punya WA ini bukan orang tuanya tapi mbaknya, sedangkan mbaknya ini nggak tinggal bersama gitu dengan satu rumah gitu. Jadi itu hambatannya, Pak. Kemudian yang kedua itu tadi masalah keluarga gitu, Iya iya. itu Kak, mhm. Iya. Saya juga prihatin melihat apa, kasus seperti ini Bu Grace, apalagi ditimpa oleh Ananda Rizky, kelas Mhm, 5. Saya, betul Pak. menurut Ibu, langkah apa yang akan Ibu ambil ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Karena jangan sampai berlarut-larut, Bu. Iya Ya, betul Pak. Jadi, rencana saya tuh ingin mendatangi ke rumahnya gitu loh Pak. Jadi ingin saya temui, saya rasa, jika kita temui dengan dari hati ke hati mungkin ibunya bisa kita ajak kerja sama gitu loh Pak ya. Bisa dikomunikasikan apa sih permasalahan yang terjadi sebenarnya gitu. Bisakah saya membantu secara, ibaratnya secara moral, jika memang memungkinkan ya secara material gitu loh, untuk mendukung supaya si Rizky ini kembali lagi ke sekolah gitu, Pak. Ya memang harapan kita, Bu, sebagai guru agar Ananda Rizky ini dapat kembali lagi belajar seperti biasa, memiliki semangat untuk belajar, kemudian dapat berkumpul dengan temannya. Itu, Iya, eee, saya sudah mendengar langkah-langkah, apa namanya, rencana Ibu, aksi Ibu, kemudian kira-kira apa, kapan Ibu Grace akan melakukan rencana itu agar lebih konkret lagi? kalau misalnya untuk rencana rencana kapannya itu, Pak, ini kan karena kita lagi UTS ya, Pak, ya. Jadi Ya, kemungkinan setelah UTS ini, Pak, karena memang, tidak memungkinkan waktunya saya untuk
menemui gitu, karena memang, masih kegiatan, di sekolah juga lumayan sibuk gitu. Jadi Ya, rencananya akan saya atau apa mungkin mungkin setelah sela-sela pulang sekolah ataupun di hari libur nanti gitu, Pak. Rencana saya begitu, Pak. Mau saya datangin setelah UTS ini gitu ke rumahnya langsung, secara langsung dan akan menemui ibunya saja langsung. iya. Saya mendukung rencana Ibu untuk home visit ke ini kita harus tahu bahwa bagaimana lingkungan apa tempat tinggalnya, kemudian bagaimana kondisi ekonomi dari orang tua dari Rizky. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menemukannya. Kemudian Bu Grace, seberapa besar keyakinan Ibu eh, untuk membantu murid ini, siswa ini di dalam masalah? Saya sangat yakin, Pak, ya, kalau saya membantu si Rizky ini terutama dalam, apa ya, pembelajaran sosial emosionalnya itu kan yang baru kita dapatkan gitu dari apa, dari pembelajaran kita kemarin, bahwa pentingnya memiliki kecerdasan sosial dan emosional itu yang akan saya bangun rencananya, Pak, untuk si Ananda Rizky ini, agar dia memang menyadari gitu, oh iya ya bahwa tidak tidak harus kita mendengarkan perkataan orang lain gitu ya, apalagi sampai menjatuhkan mental kita hingga kita tidak sekolah gitu. Itu yang saya yakini ya setiap orang, apalagi si Rizky ini anak yang, cukup cerdas, Pak, menurut saya gitu kan, dibanding dengan anak-anak yang justru yang membulinya gitu kan. Mungkin, saya yakin dengan pendekatan secara personal, dengan pendekatan dari hati ke hati, saya ingin membangun keyakinan diri Rizky, kepercayaan diri Rizky agar dia, kembali lagi bersemangat untuk ke sekolah, Pak. Iya, iya. Karena untuk memulihkan trauma yang dialami oleh Ananda Rizky ini memang sangat luar biasa sekali, Bu. Makanya bentuk komitmen Ibu agar Ananda Rizky ini dapat kembali lagi eh, ke anak-anak yang ceria, Ya, kemudian karena saya dengar tadi eh, Ananda Rizky ini untuk prestasi di dalam kelasnya ini cukup mengembirakan. Nah, ini iya yang harus iya, kita Pak. mendukung dan yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa sekali. Iya, Pak, terima kasih. Ya mungkin itu yang akan saya lakukan nantinya, Pak. Jadi secara personal menemuinya, home visit ke rumah gitu kan, kemudian saya, yakinkan diri Rizky bahwa dirinya itu berharga dan tidak tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain hingga membuat mentalnya down gitu, Pak. Iya, iya, iya. Kita tunggu Bu, apa rencana Ibu ke depannya setelah habis UTS ini dan saya harapkan Ibu bisa langsung ketemu dengan kedua orang tuanya, kemudian dengan apa mengetahui lingkungan dan saya berharap Ibu bisa berhasil. Iya, Pak, terima kasih ya, Pak, atas, masukannya, atas bimbingan dan arahannya. Semoga nantinya saya bisa mengubah Rizky ini menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang percaya diri, kemudian apa, menjadi anak yang memang ya percaya diri seperti yang saya katakan tadi, Pak. Dia harus punya kepercayaan diri, punya punya kecerdasan emosional dan emosional yang tinggi gitu, agar tidak tidak terpengaruh lagi dengan yang hal-hal seperti itu gitu, Pak. Iya, iya. Saya belum mendengar, Bu, apakah ketika terjadi apa namanya pembulian ini sempat terjadi pertengkaran atau ribut atau gimana? Nah, itu Pak yang membuat saya bingung karena memang tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan gitu, karena memang si Rizky ini anaknya diem gitu, Pak. Oh iya Anaknya ya. termasuk anak yang pendiam gitu. Mungkin apakah karena memang, pengaruh dari lingkungan keluarganya gitu kan, ataukah memang ada terbeban atau masalah yang lain, karena itu tujuan saya ingin mendekati secara personal lah nanti ke rumahnya gitu, secara langsung gitu, Pak. Mungkin karena kalau dipanggil ke sekolah mungkin takutnya mungkin ada kekhawatiran ataupun apa gitu, Pak, gitu. Iya, iya, iya.
Ini sudah hari keberapa Bu untuk pelaksanaan UTS? Sudah hari terakhir ini Pak, hari ini. Jadi rencananya mungkin, besok atau lusa saya akan ke rumahnya gitu, Pak. Iya iya iya. Oh ya, ini rumahnya itu tidak terlampau jauh kan, dekat Tidak rumah? tidak, Pak. Iya, karena kan kalau misalnya di, sekolah itu kan biasanya kalau di SD itu rumahnya itu tidak terlalu jauh, Pak, karena sistemnya zonasi biasanya kan. Iya Jadi iya. masih bisa dijangkau, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk bimbingannya, untuk kegiatan coaching hari ini saya jadi merasa merasa apa, terarahkan dan apa sih yang harus saya lakukan itu menjadi jelas gitu, karena awalnya saya ragu gitu, Pak. Kalau misalnya saya temuin apakah nanti, ke ranah keluarganya takut khawatirnya nanti apa, menimbulkan ketersinggungan nanti ya mungkin ya, tapi mungkin, eee, dengan coaching ini saya jadi yakin, Pak, bahwa ketika nanti saya home visit, ya mudah-mudahan dengan pendekatan secara personal saya bisa mengatasi masalah ini dan Rizky kembali lagi ke sekolah seperti biasa gitu, Pak. Ya, yang penting kita yakin saja, Bu, bahwa apa yang Ibu lakukan adalah merupakan nilai ibadah, kemudian yang kita lakukan adalah untuk memang benar-benar berpihak kepada siswa untuk Ya, jangan anak ini adalah aset aset bangsa, aset kita semua, dan kita bimbing selalu. mhm. Iya, siap, Pak. Demikian, Bu Grace. Ya, terima kasih, Pak, atas bimbingannya, atas coaching-nya di hari ini. Saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih banyak ya, Sama-sama, Pak, Bu ya. Grace. Ya, Ya ya, semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. ya. Siap. Grace. Ya, selamat sore, Pak Alfran. Ya, Apa maaf Bu. kabarnya ini, Pak? Oh, tidak. Iya Alhamdulillah. iya. Kenapa, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu ini, Pak? Oh ya, sudah terlihat Bu ya dari wajah Pak Alfran ya. Iya, kenapa ini? Karena terlihat, ada banyak masalah ini, Pak, sepertinya dari raut wajahnya Pak Alfran. Gimana, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ini kan Bu mengajar di SMA. Kemudian Bu, saya ini wali kelas juga Bu. Jadi ada Hmm. tambahan wali kelas. Eh, saya ini ada masalah juga Bu dengan anak, tapi eh, anak ini dikatakan bagaimana ya, luar biasa sekali. Karena Mhm. bolos sekolah Bu, anak ini. Namanya saya sebutkan saja Bu ya, Bu Grace, namanya Iwan. Oh Sudah iya, Kak Iwan. sekarang Iwan Sani kelas 12, kelas 3. Wow, sudah kelas akhir ya, Pak, ya? Iya, sudah kelas akhir. Mmm. Jadi eh, anak ini eh, dari kelas 10, kelas 11, bahkan sudah 1 bulan di kelas 10, 1 bulan, kelas 11 berapa minggu dia tidak masuk. Nah, Mhm. saya eh, mengetahui setelah kelas 12 ini, ya, karena pada waktu itu memang saya tidak menjadi wali kelasnya. Mhm. Nah, makanya saya langsung, waduh, anak ini gimana? Makanya saya bertanya dengan ibu, ya, mencoba menemui Ibu Grace. Mudah-mudahan ada kira-kira ibu masukan dari ibu tentang anak ini. Mungkin Oke, Pak. Si Iwan ini apakah, Bapak sudah, mencari permasalahannya? Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kepada si Iwan ini, Pak, gitu? oh ya, setelah saya
saya ini kan kalau menjadi wali kelas ditempatkan di kelas akhir, kelas 12 ini, saya pengennya anak ini, semua anak ini 34 orang ya jumlah siswa, termasuk Iwansa ini, saya pengen anak ini berhasil dalam proses pembelajaran, kemudian bisa tamat dan lulus. Iya, paling Dan, tidak berhasil dan lulus dari ya, ya betul, lulus, Nah, heeh. kemudian saya mencoba menggali, bertanya kepada wali kelas, kelas 10, Mhm, gimana track record anak kita ini, kemudian kelas 11. Saya sudah menemukan, Bu, mhm, yang dari kelas 10 bahwa anak ini memang eh, tidak memilih jurusan untuk ke tingkat SMA. Itu yang mhm. jadi permasalahannya, ya. Oh, jadi dia nih, Iya, rasa-rasanya salah salah jurusan gitu ya, Pak, salah ya? jurusan. Iya, dia mau Iya, ke SMK itu, Bu. mhm. Nah, Mungkin begitu. karena mungkin karena faktor apa gitu, Pak? Faktor keuangan keluarganya mungkin, ataukah faktor apa mungkin? Bisa, Apakah ada iya, kemungkinan itu, Pak? ada. Karena ketika dia mau pindah, ternyata pembayaran untuk baju dan lain sebagainya, atribut, kemudian uang praktik di tingkat SMK itu lebih besar. Makanya dia Mmm, memupus impiannya untuk untuk sekolah di SMK. heeh, Makanya dia jalani dengan keterpaksaan sekolah di jenjang SMA. Makanya oh, terlewatnya untuk kelas heeh, 10, kemudian kelas 11. Nah, peristiwa itu terus berulang, dia tidak masuk 1 bulan. Tapi bukan berarti langsung full 1 bulan, tapi misalnya 1 minggu mungkin 3 kali tidak masuk. Belum lagi mhm, kalau misalnya dia sakit lah. Nah, anak ini sering sering sakit, sering ini apa, sering mengirim surat. Nah, kalau mhm. kalau ekonomi keluarganya itu memang eh, apa namanya, dalam kategori yang memang cukup memprihatinkan. Iya, mungkin karena memang itu faktor ekonomi juga keluarganya, faktor dukungan juga gitu ya, Pak, ya. Akhirnya, Ya, di kelas akhir, di tingkat akhir dia justru malah merasa, ini bukan passion saya gitu loh, Pak. Jadi dia ya, dia betul, tidak betul. merasa, bahwa seharusnya saya tidak ada di sini gitu kan. Tapi kan kalau memang itu di-flashback lagi, kemungkinan tidak akan bisa gitu ya, Pak, ya. Karena memang Ya, ini yang sudah terjadi gitu, masa iya ibarat kita harus harus mengulang lagi gitu kan dari awal gitu. ya karena Kemudian sudah 2 tahun lebih ini kan dia sekolah ini kan, tapi tidak iya, bisa dijalaninya. oke. Kemudian apa Pak yang sudah Bapak lakukan sejauh ini dalam mengatasi permasalahan si Iwan ini, Pak? Oh, saya yang jelas saya melakukan pendekatan, pendekatan Mhm. dengan anak ini, saya panggil, kemudian saya berikan apa namanya, segitiga restitusi, kemudian Mhm, memberikan pendekatan yang lebih apa, humanis dengan anak ini dan mhm, memberikan pengertian karena mmm, untuk pindah ke SMK mungkin tidak mungkin lagi, kemudian betul betul. karena sekarang ini Artinya jalani saja iya jalani saja yang iya ada betul. heeh, Iya di situ berarti Bapak memberikan motivasi untuk anak iya tersebut motivasi, ya, Pak, ya, ya memberikan motivasi. motivasi. Kemudian masukan yang baik gitu ya untuk anak. Kemudian Pak, apakah Bapak menemukan hambatan gitu Pak dalam dalam, mengatasi permasalahan anak ini Pak? Ya itulah tadi, anak ini kan, untuk tidak tertarik ya, kalau kita lihat tidak Mhm. tertarik dengan, Oh, heeh heeh. pelajaran yang ada di SMA. Karena anak ini Mhm. suka dengan mesin, Ya, suka dengan betul betul betul. melukis, Heeh nah heeh. itu semuanya didapat di kejuruan, di SMK, heeh. Jadi makanya anak ini kalau misalnya mau belajar ini, misalnya belajar apa, yang Iya sosial, kemudian yang ini iya, memang betul nggak ada betul ini, betul. Heeh. nggak Jadi semangat kalau ya, heeh. betul betul Pak, jadi dia anaknya ini jadi tidak termotivasi gitu ya Pak dalam Ya tidak pembelajarannya? termotivasi. Nah Heeh. itulah jadi kendala saya, heeh. Oke, betul betul. Kemudian langkah-langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi, permasalahan si Iwan ini, Pak? Oh langkah-langkah saya,
yaitu Selain dari memberikannya motivasi seperti yang Bapak katakan tadi, memberi motivasi, memberi apa, arahan gitu kan, sering berbincang, mengajaknya duduk bersama gitu dengan anak ini. Selain itu, langkah-langkah yang konkret yang sudah Bapak lakukan selain memotivasi anak tersebut apa gitu, Pak? Menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan? mencoba membuat rencana belajar yang lebih menarik dengan anak ini. Oke. Karena itu yang Jadi sangat penting. Ya pendekatan betul yang betul betul. pembelajaran dengan media-media pembelajaran yang sangat menarik. Iya, Nah, di heeh. sana kan misalnya saya mencoba, karena anak ini suka melukis, Iya. saya me Mhm mhm. mencoba, memberikan konsep pembelajaran misalnya menggunakan poster atau komik, Iya, oke oke. salurkan. Karena anak ini kan, untuk ke jurusan misalnya di kejuruan di SMK itu kan ada arsiteknya, Iya, kemudian heeh. ada mesin. Nah, Heeh anak-anak heeh. ini ya termasuk yang Ananda Iwansa ini termotivasi di sana. Kemudian Oh saya juga mencoba, selain, memberikan media pembelajaran yang menarik, kemudian heeh. anak ini juga, saya amati nampaknya suka sekali dengan hal-hal yang visual bagi dia. Oh, jadi memang itu setuju sekali, Pak, saya dengan, apa, keputusan Bapak untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik, yang mungkin dapat mengalihkan perhatian dia yang mungkin yang, ini saya nggak, apa, tidak semangat gitu ya, Pak, ya. Iya Kemudian betul, kalau misalnya, dalam permasalahan ini, Pak, apakah Bapak melibatkan pihak lain gitu, Pak? Melibatkan siapa misalnya gitu untuk mendukung mendukung penyelesaian permasalahan ini, Pak? iya. Saya melibatkan, guru BK itu yang paling Mmm, utama. oke. Kemudian, dari sanalah saya menghubungi pihak BK, kemudian ada, orang tuanya juga, karena orang tuanya memang saya kalau anak ini tidak masuk satu kali, anak ini langsung saya telepon. Mhm mhm mhm. Baik orang tua nah kebetulan orang tuanya, si ayah memang sedang dalam kondisi merantau. Mmm, Kemudian mhm. ibunya ini kerjanya, kerja misalnya gosok, kemudian kalau petani Oke. karet, nah seperti itu. Iya, Jadi pindah-pindah rumah, buruh makanya buruh gitu ya, dulu Pak? Buruh, ya. heeh Nah, heeh. jadi untuk mengawasi si anak, kemudian mengontrol si anak, terkadang tidak tidak ini, tidak begitu ini, apa namanya, karena anak ini sudah ibu ini sudah pergi. Iya, Pagi-pagi betul. buta sudah Iya, pergi mencari jadi nafkah. anak ini kurang perhatian seperti itu ya, Pak, ya? Buta Mungkin heeh, iya. dengan Bapak, rencana Bapak untuk melibatkan guru BK juga itu salah satu alternatif yang sangat baik, Pak, menurut saya gitu. Karena memang mungkin dengan apa, dengan melibatkan guru BK Bapak bisa tertolong untuk, dalam permasalahan ini gitu. Mungkin secara psikologis anak ini butuh dukungan moral misalnya gitu, Pak. Butuh dukungan apa, butuh dukungan psikologis mungkin gitu ya, Pak, ya? Iya iya. Heeh. Nah Betul betul, kemudian betul ya sekali itu, Pak. iya, kemudian, nanti rencananya juga saya mau ke ke keluarganya menemui, karena Mhm, memang, sekarang ini lagi ujian mid semester kalau di SMA. oke oke Dan oke. besok sudah berakhir, berkemungkinan nanti hari Sabtu saya sudah bisa mengunjungi, rumahnya, karena beberapa kali orang tuanya sudah berkunjung ke sekolah, sudah Mhm. mencari solusi bagaimana perkembangan anak ini dan anak ini bisa bisa, bisa kembali lagi semula, ya. Karena Oke, nanti potensi anak ini luar biasa memang. baik baik, Pak, saya setuju sekali ya, Pak. Kemudian nanti bagaimana nanti kalau Bapak untuk pemantauan, akan keberhasilan rencana Bapak ini untuk si Iwan ini, nanti bagaimana sih Bapak memantau, kemajuan ataupun memantau, eee, sikap gitu kan? Apakah dengan cara yang seperti apa gitu nanti Bapak akan memantaunya gitu, Pak? Iya, kalau khusus untuk Ananda Iwan ini, eee, beberapa minggu ini saya mencoba mengajaknya untuk belajar bersama dengan saya di kantor. Oke, Iya, siap, jadi, heeh heeh. seperti apa,
berdampingan. Jadi Iya, seperti guru les itu, jadi iya di betul. Iwansa itu di sebelah kiri saya, kemudian Mhm. saya ajak, kemudian saya perhatikan betul. Jadi kalau misalnya guru mau masuk ke kelas, dia akan menitipkan mungkin ada tugas atau hal-hal yang perlu dikerjakan oleh Iwansa. Dan Mmm, apabila mau berdiskusi nanti ketika guru itu sudah pulang dari keluar dari kelas, mungkin ada diskusi tambahan untuk Iwansa, termasuk juga dengan saya. Dan iya. kebetulan beberapa minggu ini kemajuan dari Iwansa ini luar biasa sekali. Luar biasa. Wah, Ya, itu, artinya Bapak tetap harus, semangat dalam mendidik dan membimbing si Iwan ini agar tetap berkelanjutan kebaikan-kebaikan dan kemajuannya ini ya, Pak, ya. iya ya. Ya tetap Tapi semangat ya, Pak. Bu, tapi yang home visit itu akan Iya, tetap tetap saya lakukan, akan ya. jadikan iya, agar nanti kalau misalnya kita melakukan pendekatan secara personal itu ya mungkin akan lebih mengenal lagi, Pak, dan lebih memotivasi lagi mungkin ya. Iya iya itu Bu, Iya betul, heeh heeh. Terima kasih Bu, sudah ini, alhamdulillah sudah bisa Ah, ya sudah lega saya kalau sudah ada bimbingan dari oh Ibu iya, memberikan masukan, kemudian ya karena untuk kepentingan anak kita ini Bu. betul, Pak, karena memang, permasalahan setiap, orang itu kan berbeda-beda ya, Pak, bagaimana kita menyikapinya dan, bagaimana kita, mendahulukan kepentingan murid kita gitu ya, Pak, daripada kepentingan pribadi kita sendiri gitu ya, Pak. Jadi, ya itu salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru tadi gitu ya, Pak, ya? Iya betul Bu, Iya, betul. Ya mohon doanya Bu, mudah-mudahan, semoga ini berhasil Bu, ya. Baik, siap, amin amin, Pak, dan untuk Pak Alfan Dan tetap semangat, ya semoga Bu, tetap semoga Allah mudahkan ya, Pak, ya, dalam, oke terima mengatasi permasalahan dengan si Iwan ini. Semoga Iwan menjadi anak yang berhasil kita suatu saat nanti ya, amin Pak, ya. amin Ya, Bu, oke. amin. Nanti kalau Siap. dia jadi anak Siap, linknya kita kirim kembali. Ya terima kasih Bu ya, ya, baik, Pak. Semoga ya. nanti Iwan jadi anak yang berhasil dan nantinya, ingat terus nih sama bimbingannya dari Pak Alfran ini ya. Ya Bu, sukses Iya, Bu. Pak. Iya. Permisi Bu ya, Ya, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar.